Alhamdulillah, puji dan syukur Allah menciptakan bulan Ramadan yang begitu luar biasa dengan segala keagungan, dengan segala kemuliaan dan keberkahannya. Dalam satu tahun Allah menciptakan satu bulan untuk kita yang dijadikannya madrasah yang terbaik buat kita. Selama satu bulan kita dilatih, kita ditarbiyah, kita semacam di riset atau di setting atau di-upgrade sama Allah. Dan tarbiyah Ramadan ini seperti yang disampaikan para ulama kita, bahwa ada 3 hal yang dibentuk dari kita, yaitu ruh kita, akal kita, dan jasad kita. Dan Masya Allah, dengan segala rahmatnya, Allah juga memberikan kita semua kemudahan dalam menghadapi Ramadan ini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di antara kemudahan yang Allah berikan ketika Ramadan ini, yaitu tentunya kita terasa iman kita bertambah. Dengan bertambahnya soft, bertambahnya ibadah-ibadah kita. Namun hendaknya kita mempertahankan iman yang telah diberikan oleh Allah di awal puasa ini, karena seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yazid atau bertambah dengan ketaatan dan berkurangnya dengan maksiat tentunya. Jadi hendaknya kita bersama-sama mempertahankan iman kita, kadar iman kita diukur di Ramadan ini. Dan kemudahan yang banyak lainnya, diantaranya Allah membelenggu setan yang menjadikan kita mudah sekali untuk beribadah dan berbuat baik tentunya. Kita terasa mudah sekali dan diberikan jalan kemudahan oleh Allah untuk menjalani semua rangkaian ibadah. Dan insya Allah hadisnya udah pada tahu semua. Namun pernah kita coba bayangkan atau renungkan, gimana apabila dalam satu tahun tidak ada Ramadan sama sekali? Kira-kira apabila tidak ada Ramadan, apa yang terjadi? Seperti apa kita? Apakah kita bisa menghatamkan Al-Quran apabila bertahun-tahun kita tidak ada Ramadan, tidak ada tarbiyah, tidak ada pendidikan di sini, tidak ada ketika kita ketaatan di sini? Apakah kita bisa mempertahankan keimanan kita? Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur akan datangnya Ramadan dengan memaksimalkan segala rangkaian ibadah yang tentunya diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma amin. Kembali ke tema kita, bagaimana membiasakan ibadah puasa sejak dini. Kalau ini disebutkan atau diberikan nasihat untuk orang tuanya, tentunya justru saya yang meminta nasihat dari bapak-bapak, karena saya juga belum terlalu baik dalam mendidik anak. Tapi pada hari ini ada suatu kesempatan, maksudnya sebelumnya juga saya dikasih kesempatan pada waktu kajian kajian Ustadz Andi Suhandi hafizahullahu pada hari Jumat, mungkin beberapa bulan yang lalu. Saya meminta nasihat dari beliau. Nasihat yang saya minta bagaimana caranya mendidik anak-anak, karena saya punya anak 2. Gimana caranya, Ustadz, saya minta nasihat untuk saya pribadi untuk bisa mendidik anak-anak saya. Dan nasihat itu disebutkan beliau, yang saya tangkap ada 5 nasihat. Nasihat beliau diantaranya
antum berdoa kepada Allah agar anak-anak antum diberikan kesolehan. Beliau poin yang pertama itu. Saya diminta agar mendoakan anak-anak kepada Allah agar anak-anak diberi kesolehan. Dalam satu hadis diriwayatkan, innal quluba baina usbu'ain min asabillah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati itu berada di dua jari dari jari jemari Allah, di mana Dia membolak-balikan hati sesuai kehendaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seorang insan tidak bisa istiqomah melainkan hidayah dari Allah. Tentunya doa yang terbaik seorang anak itulah dari kedua orang tuanya. Lalu pesan yang kedua, antum harus berilmu. Ustadz Andi menasihati saya yang kedua itu dengan cara belajar. Mau tidak mau kita harus belajar. Karena bagaimana antum menyampaikan sesuatu hak apabila antum sendiri tidak tahu ilmunya. Beliau menyampaikan seperti itu. Lalu nasihat yang ketiga, antum harus menjadi teladan bagi anak-anak. Karena anak-anak adalah pencontoh yang ulung. Walaupun bisa jadi dalam satu keluarga dari ayah ibunya atau orang tuanya yang kurang baik bisa menghasilkan anak yang soleh, tapi itu kecil kemungkinan katanya, seperti itu. Lalu nasihat yang keempat, antum ajarkan ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang iman, di mana ketika mereka mengenal Allah, ketika mereka mempunyai akidah yang baik, tertancap dalam hati mereka iman yang kuat dan kokoh, sehingga anak-anak tidak susah lagi disuruh atau diminta untuk beribadah, disuruh untuk berakhlak yang baik, karena secara sendirinya mereka punya inisiatif, mereka takut akan Allah. Lalu ada pesan yang kelima, antum dudukan anak-anak antum bersama orang-orang alim, para ustadz, sehingga mereka bisa mencontoh akhlak serta mendapat ilmu yang bermanfaat buat mereka. Itu nasihat yang terakhir dari beliau yang saya tangkap. Mungkin karena waktunya cukup, saya sesuai saran dari Ustadz Nur Sumadi, kalau kotak infak udah di ujung, semuanya sudah bersedekah, insya Allah itu udah cukup. Alhamdulillah. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Mungkin ada tambahan untuk esok pagi karena sedikitnya ilmu saya jadi terbatas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.